Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi selanjutnya, masih di bab tekanan. Ini pertemuan kedua, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Oke, langsung aja ya. Nah, setelah pembahasan tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan hukum Pascal, kita lanjut di materi hukum Archimedes. Nah, bunyinya yaitu suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian atau seluruhnya akan mendapatkan gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi misalnya kalau kita punya air yang ada di wadah, anggap aja air di gelas penuh, terus kita masukin batu, otomatis kan ada air yang tumpah ya. Nah, volume air yang tumpah itu akan sama dengan volume benda yang dicelupkan ke dalam zat cair tersebut. Hukum Archimedes tadi tentang gaya apung. Kalau ada benda dimasukin ke zat cair akan mendapatkan gaya apung. Nah, besarnya gaya apung bisa dicari dengan persamaan yang saya garis bawahi ini nih. FA sama dengan rho fluida dikali G dikali VTC, ini dikali semua ya. FA itu gaya apung, satuannya dalam Newton. Rho itu massa jenis, ingat ini massa jenis. Rho fluida berarti massa jenis fluida atau massa jenis zat cair atau zat gasnya. G-nya berarti percepatan gravitasi bumi, besarnya 10 meter per second kuadrat. Dan VTC itu volume benda yang tercelup. Jadi kuncinya adalah yang tercelupnya berapa. Sebelum ke contoh soal, ada 3 kondisi. Ada yang dimana bendanya terapung, bendanya melayang, kemudian bendanya tenggelam. Kalau terapung itu seperti ini nih, ada di atas permukaan air. Nah, dimana syaratnya kalau benda terapung itu gaya apungnya lebih besar daripada berat. Jadi kalau dia di atas ya berarti gaya yang ke atas ini, gaya apungnya harus lebih besar daripada gaya yang ke bawah. Yang ke bawah itu gaya beratnya. Atau dengan kata lain, massa jenis fluidanya lebih besar daripada massa jenis benda. Kalau yang melayang ini tepat di tengah-tengah nih. Makanya gaya apungnya sama dengan berat benda atau massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis benda. Kalau yang tenggelam ini ada di bagian bawah, otomatis gaya yang ke bawahnya lebih besar. Nah, ini nih, gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung atau gaya apungnya lebih kecil daripada gaya berat, sama aja. Dan massa jenis fluidanya lebih kecil daripada massa jenis benda. Dihafalkan baik-baik ya. Kita lanjut ke contoh soal. Sebuah balok dengan volume 0,009 meter kubik. Kita tulis dulu diketahuinya volumenya. Sehingga sepertiganya berada di dalam air. Jadi sepertiganya ada di dalam air. Misalnya ini air ya. Terus nah ini balok. Nah, ini ada di dalam air nih. Sepertiganya, berarti yang tercelupnya itu kan ya, sepertiganya. Nah, kemudian makanya di sini ditulis volume yang tercelup sama dengan sepertiga kali volume semuanya. Sepertiga kali volume awal, karena yang tercelup cuma sepertiga. Berarti sepertiga kali 0,009. Ini 9 dibagi 3, hasilnya 3. Berarti tinggal 1 kali 0,003, jawabannya 0,003. Kemudian massa jenis airnya, nah berarti rho-nya 1000. Kemudian percepatan gravitasi buminya, berarti G-nya 10 meter per second kuadrat. Hitunglah gaya apung. FA-nya yang ditanya. Nah, FA-nya rumusnya tadi rho fluida dikali G dikali VTC. Rho fluidanya 1000, tinggal dimasukin aja angka yang di atas. G-nya 10, VTC-nya 0,003. Nah, ini kan mundur 3 kali komanya ya untuk ngabisin si koma yang di depan ini. Atau kita boleh kalau angkanya cuma 1, si 3 doang, di depan coret 3, belakang juga coret 3. Nih. Depan coret 3, belakang juga
gue coret 3, kemudian tinggal 10 kali 3, hasilnya 30 Newton. Nah, itu kalau yang tercelupnya sepertiganya. Gimana kalau semuanya tercelup? Misalnya ini air, terus bendanya semua di dalam sini. Ya udah, berarti ya volume yang tercelup ya berarti volume keseluruhan bendanya. Contoh lainnya, kapal kayu beratnya 15.000 Newton. Berat itu kan W. Nah, ini kan beratnya kapal, berarti saya tulis W kapal 15.000 Newton mengangkat barang yang beratnya 9.000 Newton. Ini siapa sih? Barang kan? Berarti W barang 9.000 Newton. Agar kapal aman ketika berlayar, volume bagian lambung kapal berada di bawah permukaan maksimum 3 meter kubik. Ini siapa sih? Volume kan, volume lambungnya, berarti V-nya 3 meter kubik. Massa jenis air 1000, berarti rho-nya 1000, G-nya 10, kita tulis lagi. Nah, jika berat rata-rata tiap orang, kan berarti beratnya orang, berarti kita tulis W orang. Nah, tentukanlah jumlah orang yang dapat dibawa oleh kapal biarin kapalnya tuh nggak tenggelam. Nah, tadi kan di awal kita udah bahas ya kalau di hukum Archimedes itu gaya apung sama dengan beratnya kan ya. Nah, makanya di sini persamaannya W ini sama dengan FA. Ini kan FA, rumus FA, rho kali G kali Vita C itu kan FA. Nah, makanya W sama dengan FA. W-nya itu kan banyak, ada W kapal, ada W barang, ada W orang, tambahin aja nih semuanya. Karena yang ditanya berapa jumlah orang, kan orangnya nggak cuma satu ya, berarti ini saya salin N kali W orangnya nih. Kita masukin aja. W kapalnya 15.000, W barangnya 9.000. Nah, N kali W orang itu kan berarti jumlah kali berat rata-rata tiap orang, berarti N kali 600 sama dengan rho-nya 1000, G-nya 10, VTC-nya 3. Lanjut, 15.000 tambah 9.000 hasilnya 24.000 ditambah N kali 600. Ini nggak bisa ya karena ada N yang nggak bisa ditambah. Nah, terus 1000 kali 10 kali 3 hasilnya 30.000. Kemudian N kali 600 kan 600 N. Nah, ini 30.000-nya di sini. Kemudian 24.000-nya pindah ruas dari positif jadi negatif. Jadi 30.000 dikurang 24.000 hasilnya 6.000. Nah, 600 N sama dengan 6.000 berarti N-nya berapa? 6.000 dibagi 600. Ini bisa dicoret nih langsung. Berarti ini 1 kan? Berarti tinggal 10 orang. Pokoknya diikutin aja persamaan yang atas ini nih. Kalau ketemu soal yang kasusnya seperti ini. Nah, penerapan hukum Archimedes yang pertama itu jembatan ponton. Nah, jembatan ponton ini kayak gini nih. Kayak misalnya ada drum, terus isinya udara, kan otomatis akan terapung ya. Drumnya disusun-susun, biarin jadi jembatan. Atau kalau yang di BKT itu yang warnanya oranye-oranye gitu tuh, nah itu juga tuh menerapkan biarin si bendanya itu yang oranye-oranye itu terapung. Nah, yang kedua namanya hidrometer, alat ukur massa jenis. Nah, yang ketiga ini kapal selam. Kapal selam itu memiliki tangki khusus yang bisa berisi oleh air ataupun udara. Nah, jadi kalau misalnya mau terapung, mau ke atas nih, itu diisi sama udara. Makanya bisa terapung tangkinya itu. Tapi kalau misalnya dia mau ke bawah, mau tenggelam, mau melayang di permukaan air, nah nanti tangkinya itu diisi sama air. Jadi si kapal selamnya bisa tenggelam. Kemudian yang keempat itu balon udara. Nah, kalau kamu perhatiin di balon udara pasti di sini kan ada api ya. Nah, apinya itu berfungsi untuk itu memanaskan udara di sekitar balon udara di sininya nih.
di permukaan balon udaranya. Nah, kalau suhunya makin besar, massa jenisnya atau kerapatannya itu akan berkurang. Massa jenisnya di sini tuh akan kecil karena panas, kerapatannya berkurang. Nah, ketika massa jenisnya kecil dibandingin sama massa jenis udara yang di sekitarnya nih, di sini massa jenisnya otomatis akan naik atau terapung. Kenapa? Karena tadi kalau benda yang terapung itu massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Lanjut, tekanan pada gas. Nah, tekanan pada gas di ruang terbuka bisa diukur dengan alat namanya barometer, atau tekanan gas dalam ruang terbuka disebut juga tekanan udara. Nah, ini contoh barometer. Kemudian kalau tekanan gas pada ruang tertutup bisa diukur dengan manometer. Manometer ini bisa dibagi ada dua, ada manometer terbuka dan manometer tertutup. Nah, tekanan pada gas ada namanya hukum Boyle. Nah, bunyinya hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap atau konstan. Berarti tekanan dikali V sama dengan konstan, atau ini saya tulis K. Nah, kalau keadaan konstan kayak gini, kita bisa membuat persamaan seperti ini. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1-nya itu tekanan gas dalam kondisi 1, V1-nya itu volume gas pada kondisi 1, P2-nya itu tekanan gas pada kondisi 2, dan V2-nya adalah volume gas pada kondisi 2. Contohnya itu piston, gerakan piston. Di motor kan ada piston ya. Kalau misalnya tekanannya besar, ini kan kalau misalnya dikebawahin, otomatis kan tekanannya makin besar ya. Volumenya itu kan akan berkurang. Tapi kalau misalnya tekanannya dikurangin, berarti pistonnya dinaikin, nah volumenya akan bertambah. Nah, itu maksudnya. Nah, contoh soalnya, tekanan pada suatu ruang tertutup adalah 2 atm. Nah, ini berarti tekanan pertama atau tekanan kondisi 1. Jadi kita tulis P1 sama dengan 2 atm. Dan volume gas yang ada pada ruangan itu adalah 60 mili. Berarti V1-nya 60 mili. Kemudian, jika tekanan ruang tersebut diperbesar 3 kalinya, berarti P2-nya sama dengan 3 kali P1. Nah, berarti 3 kali P1-nya kan 2 ya. Berarti 3 kali 2, hasilnya 6 atm. Atm itu salah satu satuan dari tekanan. Tekanan tuh satuannya banyak, ada atm, ada pascal, dan yang satuan sistem internasionalnya tuh Newton per meter persegi. Kemudian, hitunglah volume gas pada ruang tersebut. Berarti yang ditanya adalah V2-nya. Pakai persamaan di hukum Boyle, P1 sama dengan P1 V1 sama dengan P2 V2. Berarti P1-nya 2, kita tulis, V1-nya 600, P2-nya 6, V2-nya ditanya 2 kali 600 kan 1200 sama dengan 6 kali V2, 6 V2. Berarti V2-nya tinggal 1200 bagi 6, hasilnya 200 mili. 200 mili satuannya mili dari mana? Karena V1-nya mili, berarti kita ikut V2-nya juga mili. Nah, langsung ke latihan 2. Ini nomor 1 pakai hukum Archimedes yang FA sama dengan rho kali G kali VTC. Nah, volume yang tercelupnya ini nih. Kalau seluruhnya yang A berarti ya udah, berarti ini semuanya. Yang B itu setengahnya, berarti volume yang tercelupnya setengah kali ini. Nah, ini massa jenisnya, rho-nya, kemudian ini G-nya. Nah, tinggal dihitung. Nomor 2, ini kayak contoh soal yang tadi biarin kapalnya nggak tenggelam. Ikutin aja, pokoknya sama persis. Tinggal ditulis diketahuinya dulu. Ini berarti W kapal, ini berarti W barang. Terus kemudian ini volumenya, hitungnya hati-hati, ini ada koma. Terus ini berarti W orangnya, ini rho-nya, ini G-nya. Tinggal diikutin ke contoh soal.
Nah, ini saya nggak tahu di buku kamu itu beneran halaman segini atau enggak. Kamu cek ulang. Yang jelas, yang saya maksud soalnya, ini bagian A ada 1, 2, 5, 6, 8. Nah, yang ini nih maksud saya nih nomor 1, ini nomor 2-nya, ini nomor 5, nomor 6, dan ini nomor 8. Gak usah ditulis soal, seperti biasa, langsung misalnya 6, jawabannya B, tetap, tulis saya B tetap gitu. Tulis tetapnya ya, pokoknya langsung, misalnya jawabannya ini ya udah tulisnya ini aja. Dan angka nomornya. Kemudian nah ini yang bagian B-nya, nomor 1 sampai 10. 1, 2, pokoknya semuanya sampai 10. Nah, ini juga sama. Tulisnya keterangannya sama hurufnya. Nggak usah ditulis soal. Kerjakan di buku latihan. Dikirim ke Google Classroom ya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung nanya lagi ke grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.